Oke. Kalau mau yang record juga apa, Mister? Oh, up to you. Ini tapi ini sudah nih. Nah, oke, Oke, kita Zat, foto dulu Zat. Tapi Delia belum masuk, ngapa nih? Oh, Delia belum ada ya? Gak apa, nanti kan kasih tahu Iya. aja Delia sedang gangguan atau Oke. kita tunggu nanti ya. Ini mungkin sementara dulu. Sementara dulu ya. Iya, ya Mister. Iya, oke. Jaga-jaga takutnya tewas nanti deh. Iya. Oke. Nah, now everyone, we will talk about development of language. Dari maknanya, dari judulnya sudah jelas ya. Development of language. Language. Bahasa, Mister. Nah, perkembangan atau perubahan bahasa. Oke. From Mayer, it is stated that language is dynamic, not static entities. So it means that it is changing from time to time. Ya. Jadi maknanya di sini bahasa itu tidak statis atau hanya diam, tapi terus berubah ya dari waktu ke waktu perkembangannya itu. Nanti kita akan lihat di sini contohnya yang diambil sebagai sampel adalah bahasa Inggris or English. Ya. As you can see in the right side of my slide, ada di sini perkembangan bahasa Inggris ya. It starts from Indo-European, ada Germanic, Old Frisian, baru nanti ada masuk English, Old English, itu masanya Vikings, ya. Baru ada fase berikutnya Middle English. Nah, ini ketika ada orang Norman ini suku di Prancis yang menjajah Inggris, ya. Masuk, akhirnya influence the language. They interact with the indigenous people, jadi mereka berinteraksi dengan orang-orang tempatan, and then they influence the language because they use that language. Nah, ini juga terjadi di Indonesia ya. Jadi ketika orang Belanda masuk, bahasa daerah kita terinfluence, terpengaruh oleh bahasa Belanda. Okay, and then the next stage is early modern English. Nah, ini sudah mulai masuk ke era modern, tapi di awal. Ini mulainya perdagangan bebas. Ya, jadi di Inggris ketika selesai penjajahan, nah mereka sudah mulai mengubah bahasa mereka yang awalnya hanya bahasa spoken language atau bahasa yang diucapkan, berubah menjadi bahasa yang tertulis. Nah, berikutnya terpengaruhi oleh Industrial Revolution atau revolusi industri. Ini berubah lagi bahasanya jadi late modern English. And now from time to time, ya as the technology developed, ya karena perkembangan teknologi, and now we use English today. Ya, jadi memang terus berubah. Ya, mungkin bahasa Inggris di tahun sekarang dengan 50 tahun yang lalu berubah, bahkan 10 tahun yang lalu itu beda gitu. Ya. Jadi it always changing in response to external factors or as a consequence of internal changes within the language. Jadi perubahan bahasa itu dipengaruhi oleh external factors, faktor eksternal. Ya seperti tadi, karena penjajahan, ya, terus karena perubahan zaman, karena perkembangan teknologi, atau consequence of internal changes, karena memang perubahan bahasa itu sendiri. Mungkin karena bahasa itu terlalu rumit, akhirnya orang membuat itu semakin simple. Akhirnya merubah bahasa. We will learn later. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Okay, so far so good? Good, Mister. Okay, So yeah. good. Yeah. So if you have any questions or you doubt about something, just question.
ask question, okay? Kalau ada yang ragu, tanya. Nah, in general, the status of language, yeah, there are several kind of status of language. In previous meeting, I have told you about native speaker ya. Mister ada bilang native speaker kemarin kan? Jadi native itu artinya penutur asli bahasa itu. Orang dikatakan native jika dia dari lahir memang sudah keluarganya atau familinya menggunakan bahasa itu. Jadi dia memang menganggap status bahasanya sebagai bahasa ibu. Itu kita kategorikan sebagai native language. Jadi in the world native speaker of English atau English as native language itu ada di Australia, Canada, Ireland, Great Britain, New Zealand, and the United States. Nah, itu mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya. Kalau kita apa, Mister? Nah, bahasa native kita itu Indonesian atau bahasa Indonesia. Oke? Ya. Beside native language, ada juga status bahasa lainnya. Yang pertama, ada English as a second language. Oke? Oke, ya ini sorry ya ada sedikit gangguan. Lanjutkan aja, Mister. Oke ya, sebentar ya. Pertama, English as a second language. What does it mean? Ya, it is not spoken as a native language, but has been legislated as an official language. The language of government, law, education, and business. Jadi gini, selain bahasa native, di negara tersebut menggunakan bahasa resmi lainnya. Nah, bahasa resmi ini, official language ini digunakan di level pemerintahan, di level hukum, pendidikan, dan dunia bisnis. For example, it is used in India. Ya, India use English as second language. Jadi di pemerintahan India mereka menggunakan bahasa Inggris lain bahasa Hindi gitu. And also another example is in Singapore. Ya kan Zat ya? Iya, Mister. Iya. Jadi di Singapura itu English as second language. Jadi sebagai bahasa yang keduanya. Bahasa pertamanya kan Malay ya Zat ya? Betul, Mister. Nah, oke. Nah, another kind of status of language is English as a foreign language. Foreign ini commonly taught in schools only, but it has no official status. Jadi ini hanya dipelajari di sekolah aja, tapi nggak digunakan di kehidupan sehari-hari atau kehidupan sosial. For example, it is in Indonesia. Indonesia use English as a foreign language. Jadi di negara kita English itu statusnya sebagai bahasa asing, bukan bahasa yang kedua. Karena kita nggak menggunakan itu di pemerintahan atau mungkin di kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan bisnis. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 statusnya sebagai native language, second language, and foreign language. Native language ini bisa juga di istilah lain first language, ya. Bahasa pertama, first language or native language sama. Oke? Ya. Next. Ini double sudah masuk ya? Sudah masuk, Mister. Oke. Next. Nah, according to Mayer, ya ini tahun 2008 atau 2007 ini data ini kalau tidak salah. Jadi ini ada the users of language in the world. Nah, ini yang pengguna bahasa yang paling banyak di dunia. Yang pertama itu Chinese, Mandarin. Jadi sebagai first language speakers itu mereka ada ini millions. Sekitar 873 million users. Oke.
sebagai first language speakernya. Tapi sebagai second language-nya ada ya more than 100. Okay? English in the second place. Nah, English ini banyaknya bukan sebagai first language, tapi banyak sebagai second language speakers. Nah, the use of second language. Okay, ini English paling banyak. Nah, and how about Indonesia? Nah, Indonesia ternyata juga banyak tuh. Ya. Indonesia juga banyak. Kenapa ini dikategorikan Indonesia sebagai second language speakers? Karena kebanyakan orang kita, kalau orang daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kedua. Bahasa pertamanya bahasa daerah. Misal orang Madura. Kalau dia di perkampungan itu, yang pertama kali dia lahir, yang dia kenal bahasa Madura. That's why their native language is Madura. Ya, Maduranese. Ya, not Indonesian. Oke? Gitu statusnya. Jadi Mandarin is the most used language in the world. Next. Nah, when we talk about language in several countries or several places, we also need to discuss about dialect too. Dialect and language is interchangeable. Ya, maksudnya ini saling berkaitan. Beda-beda tipis. Ya, dialect is the variation of a language used by certain speakers. Jadi dalam mengklasifikasi bahasa kita sering salah. Ada bahasa dan dialek. Nah, itu yang sering salah kita. Contohnya, in Javanese, di bahasa Jawa ada si Repi di sini. Revi? Mana nih Repi nih? Suaranya mute. Yes, Nah, Repi. Nah, di bahasa Jawa kan beda ya, bahasa Jawa Tengah dan bahasa Jawa Timur. Beda ya? Iya, beda, Sar. Jadi itu bukan perbedaan bahasa, tapi perbedaan dialek atau dialek. Nah, jadi dialek itu variation of a language, variasi dalam sebuah bahasa. Dia bahasa Jawa, tapi orang bahasa Jawa Timur sama bahasa Jawa di Jawa Tengah itu berbeda di beberapa penyebutan. Nah, itu namanya dialek. Oke, bukan language. Oke? Nah, contoh yang lain. Malay, bahasa Melayu. It's different between Malay in Kepulauan Riau and Malay in Malaysia. Even though the language is similar, serupa, is about Malay, but several words are different in use. Oke? Jadi beberapa katanya berbeda, ya kan? Kalau kita lihat, misalnya Dablo di Lingga kan bahasa Melayu. Nah, ketika Dablo pergi ke Malaysia, di Malaysia juga pakai bahasa Melayu, tapi beberapa kata beda. Nah, itu dialeknya yang berbeda. Bahasanya Melayu, tapi dialeknya berbeda. Oke? Oke. Nah, Bisa jadi sudah. Waktunya tinggal 9 menit lagi, Min. Oke. Mungkin bisa masuk lagi. Oke, nanti kalau kita over, nanti kita tinggal re-login lagi ya, masuk lagi aja. Iya. Oke. Ini udah paham ya, language and dialect ya, bedanya ya. Paham, Mister? Nah, jadi kalau ada yang bilang bahasa Melayu Jawa sama bahasa Jawa Tengah dan bahasa Jawa Timur itu berbeda bahasa. Ya, itu bukan berbeda bahasa, tapi berbeda dialek aja. Itu dialek. Dialek Jawa Timur dan dialek Jawa Tengah. Bukan bahasa, tapi dialek. Sama kayak di bahasa Melayu, dialek Melayu Lingga dan dialek Melayu Tanjung Batu misalnya. Dialek, bukan bahasa. Oke? Okay, next. Good. So actually, when we talk about development, so it should be the first
language or the parent of a language. Jadi kalau kita bilang perkembangan, otomatis ada awal kan, ada awalnya atau ayahnya atau mungkin induknya, induk bahasa. So we talk about language, family, and siblings. Jadi keluarga bahasa dan saudaranya, siblings. Nah, jadi bahasa yang paling pertama itu kalau menurut pakar linguistik itu namanya Indo-European. Itu bahasa yang pertama. Indo-European. Dan itu berkembang di berbagai daerah. Akhirnya ada Germanic, ada Italic, ada Celtic, Balto-Slavic, Hellenic, Indo-Iranian, and Albanian. Nah, ini untuk yang di bagian Eropa, ya, perkembangan bahasa di bagian Eropa. Akhirnya ya inilah turunan-turunannya, makanya ada kemiripan di bahasa itu gitu. Contohnya in Germanic, nanti ada lagi berkembang. Ada English, German, Dutch, Swedish, and Danish. Begitu juga yang lain-lainnya. Ini ya. Ini runtutan keluarganya. Next. Ini ketika dilihat lebih dalam lagi, in Germanic language, itu juga terbagi di bagian barat, ada di bagian utara dan bagian timur. Di bagian barat ada bahasa English. Ada English. Nah, English ini nanti akan kita pelajari perkembangannya. Ya. Ada Old English, Middle English, Early Modern English, and now Contemporary English. Ya, baru Jerman, ada Dutch, ada Frisian, Afrikaans, and Yiddish. Ya. Terus yang bagian North, bagian timur. Nah, itu Danish, Icelandic, Faroese, Norwegian, and Swedish. And last one, bagian East, Gothic. Gothic ini sudah tiwas dia. Sudah nggak ada lagi ininya, penuturnya. Karena orang sudah termakan zaman, bahasa daerahnya sudah semakin menghilang. Nah, inilah kenapa nanti akan kita lihat bahasa Inggris itu kok ada Belanda-Belandanya juga. Bahasa Inggris kok ada Prancis-Prancisnya gitu. Bahasa Inggris kok ada Latinnya gitu. Nah, itu ternyata mereka satu keluarga awalnya. Nah, ini kan satu keluarga. Inggris dan Greek, Yunani. Masih ada hubungannya. Makanya nanti ada dalam bahasanya itu ada hubungannya. Ada beberapa kata yang diambil atau bersumber dari bahasa yang lain. Oke. Nah, dalam melihat perbandingan bahasa in comparing language, salah satu aspek yang terlihat adalah cognate vocabulary. Cognate vocabulary ini adalah kosakata yang mirip. Nah, jadi salah satu cara dalam mengcompare language itu kita melihat vocabulary yang mirip. Oke? Namanya cognate vocabulary. Nah, cognate vocabulary is to prove languages are siblings within a language family. Oke? Nah, for example, modern English father is father in German. Mirip ya, father. Tapi bedanya di German using V. Tapi dibacanya F juga. And father in Dutch. Di Belanda pakai father, F-A-D-E-R gitu. Di Belanda, di bahasa Belanda. But father in Latin, bahasa Latin pakai P. And padre in Spanish. Nah, and pere in French. Mirip-mirip kan? Mirip-mirip. Nah, ya, ini bisa dilihat contoh lain. Contoh lain seperti kata food. Nah, ini di Old English food itu food tulisannya, food. Akhirnya berkembang menjadi food. Di German food, food. Di Dutch, nah ini ada food, mirip-mirip. Ini pakai F semuanya. Nah, di bagian lain pakai P. Ada pit, pine, pat, peza. Mirip-mirip semua. Nah, akhirnya pengaruh-pengaruh ini, food kan pakai F. Kalau di luar pakai P. Ternyata ada juga pengaruhnya ke
kata dalam bahasa Inggris. Contohnya, English has words such as pedal and pedestrian. Pedal artinya apa? Pedal apa? Anyone know? Pedal? Untuk kayuhan itu, Mister ya? Ya, untuk ngayuh sepeda tuh pedal namanya, pedal sepeda. Ya, pedal. And pedestrian. Pedestrian ini artinya pejalan kaki. Nah, dari kata pedal and pedestrian ini kan sesuatu yang dilakukan menggunakan kaki kan? Menggunakan foot. Nah, ternyata kata foot itu kan bisa juga pad dan pod kalau dari bahasa Latin. Jadi dalam bahasa Inggris pedal artinya pad, sesuatu yang berkaitan dengan kaki. Pedestrian itu sesuatu yang berkaitan dengan kaki juga gitu. Nah, itulah ada pengaruh bahasanya ternyata gitu. Tidak serta-merta kok pedestrian. Ternyata pad itu akarnya dari bahasa foot yang artinya kaki. Jadi di dalam bahasa Inggris juga bahasa itu sebenarnya cenderung menggambarkan sesuatu itu berkaitan dengan apa? Misalnya pedestrian, pejalan kaki. Berarti pad sesuatu yang berkaitan dengan kaki gitu. Asal usulnya ternyata dari bahasa Latin. Bahasa Latin pad or pod itu kaki gitu. Oke? Oke, Mister. Oke ya, ternyata bahasa itu ada kemiripan. Nah, oke. Nah, ini dia. The development of English, perkembangan bahasa Inggris. Jadi pertama kali itu bahasa Inggris mulai tercipta itu ketika abad 400 sebelum Masehi ya. Sesudah Masehi, 400 Masehi. After disaster. 400 tahun 400. Ketika Romans ended their occupation of England, ketika Roman Emperor ya, tentara Romawi itu mengakhiri masa penjajahannya di Inggris. Nah, itulah jadi orang-orang yang sisa-sisa penjajahan Romawi itu, nah itulah cikal bakal bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris pertama itu Old English namanya, sekitar tahun 400-an. Nah, ini bahasa Inggris hanya berbentuk bahasa spoken, hanya spoken language. So there is no written language at that time. Jadi waktu itu belum ada bahasa tulisan, dia baru diomongin aja. Nah,